Prompat, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali berhadir bersama dengan Ulun Kian yang akan memandu acara Suluh Banua dan Sanak Perompat yang mana pada malam hari ini kembali ditemani dengan 4 orang narasumber kita. Kalau kemarin kita bersama dengan ibu-ibu ya dan Sanak ya, dan ada Bang Ahim juga, lalu ada kadingat lagi ulun siapa nama lakiannya. Kalau kemarin ada Ibu Endang dan tokoh utamanya itu kemarin juga lagi sibuk Dang Sanak, maka hari ini kita akan hadir kembali dengan tokoh utama Dang Sanak Perompat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, ini bosnya ada pulang rupanya nah. Bang Ahim juga merupakan tokoh utama. Kemarin tokoh utamanya kurang satu Bang lah. Ibu Endang, Bang Hakim, dan juga Bang Hakim Jar, Bang Ahim. Dan kemarin siapa Bang namanya kadingat tulun? Najmi lah, iya. Dan akhirnya dan Sanak Perompat semuanya kita kembali bersama dengan abang kita di sini ya. Kita akan kenalan dulu nih. Mungkin kita kenalan dulu dari abang yang sebelah kiri, silahkan Bang. Siapa namanya Bang? Nama ulun Pinky Manarul. Oh, Pinky. Bisa dipanggil Manarul biasanya. Manarul, oke. Kenapa ada Pinky? Muhanya sangar banget. Ada Pinky Bang. Iya. Dan iyalah muhanya kan Pinky Bang lah. Sangar justru lah. Makanya. Apa tadi nama pian? Manarul ya Manarul. panggilannya. Oke. Lalu kemudian wah ini ada gondrong tapi nggak ngerampok. Dengan abang siapa ini? Nanda Perdana. Biasa akrab dipanggil Bang Nanda sih. Bang Nanda. Iya. Oke, kalau Bang Dana. Boleh juga ada yang Boleh manggil Bang juga. Dana. Ada yang manggil Bang Kita Dana. mau oke terus. Oke, terus. Bila Bang Dana tuh berarti di mukanya Anda perlu dana. Oh. Anda perlu dana hubungi Bang Dana. Oke, baik, ada Bang Manarul, Bang Dana, Bang Faisal dan juga Bang Ahim ya. Bang Faisal, kayak apa kabar Jar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Syuting film aja kayak apa kabarnya. Nah, sebutin mic-nya kurang nih, bosku. Nah, ya. Ada apa kami bergantian aja. Bergantian aja lah. Oke, Biasa siap. bergantian. Bang Hakim, Bang, kayak apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bang lah. Oke, siap. Hari ini kita akan membahas Dang Sanak Perompat yang dimana bahasa Banjar di era media sosial. Nah, kira-kira nih sebelum kita masuk dulu nih, malam hari ini kenapa kita bepander bahasa Banjar di era media sosial? Apakah bahasa Banjar nih lagi viral kah? Atau lagi naik kah? Atau nang kayak apa? Kenapa kita jadi bahas bahasa Banjar di era media sosial, Jar? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badapatan pulang kita di acara Suluh Banua. Nah, setiap malam Senayan. Nah, Iya. malam ini judulnya bahasa Banjar Di era media di era sosial. media sosial. Lumpet bepantun lah sebelum mulai. Pantun dulu kita. Bungkah janar, bungkah tipakan. Cakep. Cakep. Tatak satangkai, gasan pipirikan. Bungas. Bahasa Banjar jadi pancirian. Bungas. Tetap kita pakai, jangan kita tinggalkan. Oh. Bujur benar. Di tengah gempuran bahasa gue lo Bang lah. Di tengah bahasa Sunda juga. Iya. Bahasa Jawa yang naik Iya. juga. Bahasa Banjar nyempil di tengah-tengahnya ya kalau. Iya. Menurut Bubuan Pian sendiri kayak apa pandangannya bahasa Banjar nih di media sosial? Apakah benaik kah? Mulai dikenal orang kah atau nang kayak apa? Kalau lu sendiri jujur ada beberapa orang yang sekarang mungkin jadi seleb TikTok lah Bang lah. Iya. Ah, di TikTok nih Bang sebenarnya lah wadah gasan bahasa Banjar nih akhirnya umpat dikenal orang juga. Iya. Ada tuh konten yang ini tuh biasanya ketika bahasa daerah lo udah keluar Jar. Kita kan bahasa Iya. Banjar ini kan selalu diakhiri dengan itu Pak itu nah pang nah Kah. ai kah nah itu yang iya. jadi pertanyaan banyak orang kayak itu Iya, nah ada kenapa- ada imbuhan-imbuhan. ada imbuhan-imbuhan yang menarik orang-orang Menarik, Bang lah. Nah, kayak apa menurut Bubuan Pian Beratan bahasa Banjar di media sosial ini di era sekarang? Silahkan. Ya, bahasa Banjar wayah-wayah ini lagi naik daun nih.
Bujur. Karena banyak platform-platform yang bebuhan insannya, seleb Banuanya yang menggunakan bahasa Banjar. Ya. Tapi selain ada kabar baiknya, di sana kita harus hati-hati juga masalah edukasi tentang bahasa itu. Betul. Banyak kulihat nang orang seleb-seleb lokal Banua kita ini menggunakan bahasa Banjar nang kada bagus. Ada nang kasar, nang sumpah serapah, nang apa bahasanya tuh nang kurang bahasanya sopan marigat, lah. Iya. kurang sopan, nang belalanjian, Diketahui nang diketahui orang banyak. Itu kayaknya akhirnya jadi image nang kada baik gasan bahasa kita seorang. Melambangkan orang Banjarnya seorang Bang lah akhirnya lah ya. Nah, sebenarnya tuh banyak poin ini nang selebgram atau tiktoker nang orang berbahasa Banjar tutuk tuh lebih dikatujui oleh orang lain ya, oleh pemirsa nih. Iya. Penontonnya. Tapi di situ pulang karena sesuatu nang kada bagus tadi, ini bisa naik juga tuh. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Nah, kebetulan malam ini di sebelah kanan kita nih Ananda nih salah satu konten kreator. Artinya banyak mengangkat juga bahasa Banjar. Nah, itu Kita dia. takoni pendapatnya kayak apa ya kalau. Betul. Tapi sebelum ditakuni pendapat dulu, apa gerang kira-kira username Pian nih? Nah, sekira orang tuh langsung melihat dia kalau boleh. lawan sosial medianya apa jar Bang? Nama sosial media langsung Pian. follow dong, langsung follow. Langsung follow. Ulun konsen kalau postingan tuh di akun pribadi. Akun pribadi lah. Ananda Perdana Anwar. Oke. Dan mungkin gara-gara temulai Bang lah, Iya. temulai bepodcastan dan itu konsen ke bahasa Banjar, akhirnya orang tahunya konten-konten ulun tuh memang bahasa Banjar. Nah, ulun pribadi tuh punya visi misi dulu, menajamkan menajamkan penonton supaya nya tahu bahwa ini konten memang gesan didengarkan atau ditonton orang-orang Banjar. Iya. Waktu itu Bujur. ternyata meledak Bang. Ternyata justru yang ulun niatnya menajamkan atau menyempitkan penonton malah menyebar luas. Penonton tuh jadi malah dari beberapa daerah, ada yang di Medan, Jawa, buahnya tuh jadi tahu. Bahkan wah, ulun jadi kebanyakan nih. Ada kisah kita. Iya loh. Bahkan ada orang Banjar yang jadi artis yang kada pernah mendengar kayak apanya bahasa Banjar. Ulun ketemu momentumnya tuh. Ini mengeluarkan bahasa Banjarnya. Nah, di situ ulun dapat daya tarik, Bang. Iya. Ya, di situ merasa wah ini perlu nih kita gawi tarus kayak gitu bahasa Iya, Banjar itu tadi. betul. Itu Bang. Jadi awal mulanya Pian Bahar itu mengolah konten tahun berapa? Hanyar-hanyar aja kah? 2020 kayaknya itu pas di era Covid, sebelum Covid malahan. Sebelum Covid lah. Jadi komit bikin konten, bikin program kayak itu loh, indoor, podcast lah, studio lah kayak itu. Ya. Tapi itu bahasa Indonesia. Niat awalnya supaya menyebar luas. Oke, Tapi berarti beramian lah, Pian lah Bahari lah. Bahasa Indonesia, ulun sedikit-sedikit ulun sambilkan bahasa kita Banjar. Nah, setahun kemudian sudah ada kebosan lo, wah kayak ini aja penontonnya nih. Bolah lah ulun podcast bahasa Banjar ala warung, kan kita di sini ada program tuh kayak warung ini kan budaya kita juga. Iya. Ulah ala warung. Ngopi ya Bang. Ngopi. Salah satu budaya kita tuh mewarung. Warung tuh budaya kita di Tapi Banjar. ini ada pergeseran. Apa tuh? Menjablay. Menjablay. Pergeseran budaya mewarung enggak? Iya, pergeseran budaya mewarung enggak menjablay. Yang ada. Itu bisa dibilang sekarang tuh kewajiban beban supir truk Bang ya. Warungan di situ lah ya. Bahasa singgahnya pasti ke sana ya lah. Bang Ahim pernah enggak, Bang? Bersinggah ke warung Jablay? Oh. Hari Minan dulu lewat. Kalau ini haro Bang Ahim lewat jar Pinanduai, nang menjaga warung Abang Ahim ya. Oke. Angsulannya kadada itu bahaya kan. Kenapa Bang? Angsulannya kadada. Mampas tarus berapa aja duitnya mampas aja terus. Pengalaman dari Pianila. Senior. Senior sudah iya. Oke, berarti dari yang awalnya mengonten aja Bang. Lah sekarang total follower berapa Bang? Follower belum 12.000 lah. Wah, belum 12.000, artinya 11.900-an sudah ya kalah. Ini live juga kah? Live juga kah Jar? Ulun rekam untuk ulun posting lagi. Wah, Jadi konten lagi. Oh, ada in Konten my kreator life. tuh kayak apa jadi konten kayaknya. Bujur benar. Nah, menurut pandangan Pian sendiri nih Bang sebagai konten kreator, nengki apa gerang konten kreator Banjar nih dalam menggunakan sosial medianya kayak itu Bang. Tadi kan juga sempat dijelaskan sama Bang Faisal kalau ada beberapa ternyata konten kreator yang inya tuh bahkan
tidak bertanggung jawab dengan bahasa yang ia gunakan. Sebenarnya kan bahasa Banjar itu bagus untuk diangkat ke dalam sebuah konten, tapi ya itu dia. Ini kan tidak bisa membuat dirinya itu bisa menjaga tutur katanya sehingga bahasa itu sendiri yang dimana menurut orang luar sana kan di Banjar ini kan katanya orang koler berdatang ke sini karena orangnya pina kasar-kasar jar Bang lah. Nah, ini kan sebenarnya dengan keluarnya bahasa-bahasa kasar itu tambah memperkuat stigma orang-orang Bang lah. Oke. Nah, apa pandangan Pian itu? Silahkan. Bang, bahasa? Oh iya. Soal etika dan moral nih. Etika dan moral. Suhunya berbicara lah. Jadi perlu digarisbawahi. Ya. Bahasa Banjar ini adalah bahasa pasar di Pulau Kalimantan. Orang Kutai, orang Kalteng, orang Kalbar itu ketika kita menggunakan bahasa Banjar rata-rata orang paham. Ya, betul. Tapi kalau menggunakan bahasa Dayak misalnya Dayak Ngaju, belum tentu buan kita Banjar paham. Karena bahasa Banjarnya adalah bahasa pasar di Kalimantan. Nah, ini yang perlu kita jaga sebagai orang-orang Banjar. Kayak apa bahasa Banjar ini menjadi edukasi yang baik, gasan generasi kita di bawah kita. Iya. Itu yang perlu kita jaga. Nah, dengan adanya konten kreator nang katuju bamamai, katuju bahasa sambat nang kada bagus. Nah, itu perlu kita kayak apa yuk caranya yuk? Kita padahi terserah kowe aja. Nah, Kita lihat akan bemagin. Nah, ini perlu campur tangan budayawan, pemerintah juga kayak apa caranya supaya bahasa Banjar ini jangan jadi bahasa penyerikan kah? Ya. Iya. Bahasa kada bagus kah? Nah, itu. Bujur, Perlu bujur. nih. Jadi perlu di apalah hendak dipadahi. Nah, ini biasanya kan bubuhannya ini diserang lawan netizen lah Bang lah. Iya, Netizen iya. ini kan memang salah satu pendorong banner nih gasan Iya. konten kreator kayak itu. Nah, biasanya mau ditagur lo netizen, mau ikam nih pinang reda sopan-sopannya lalu atau serah kuai jar nah, kayak itulah. Konten-kontenku bilangnya kada ketujuh kontenku geser saya jar. Muntung-muntung kok aja. Iya. Iya. Nah, itu kayak apalah menagurnya Bang lah. Karena kan secara mungkin mamanya seorang, abahnya atau kuitannya lah bahasanya. Bahkan menagur pun juga ada di asinya gitu. Nah, kayaknya memang sulit Bang lah sebenarnya lah. Ya, jadi tadi kita ada 5 nih sebenarnya anomali nih. Ketika kita hendak bahasa Banjar anomali ya kalau. Ketika kita hendak bahasa Banjar baik, Ya. naik, tapi orang-orang nang aktor-aktor nang bahasa Banjar nang dalam artian negatif ini naik juga. Berarti imbasnya ke situ. Ya, artinya bilanya memang ada pergerakan dari pemerintah, dari budayawan, berarti konten-konten kreator nang kayak Bang Nanda ini perlu naik nih. Dan ini perlu mencerminkan kayak apa bahasa Banjar itu nang bagus. Bujur. Nah, dengan kita sebagai netizen ke bahasa Banjar yang baik, kepada konten kreator yang baik, kita tinggalkan sedikit-sedikit nang konten kreator nang ada bagus nih. Ya. Salah satu cara mungkin itu. Menaikkan konten kreator yang memang memberikan Edukasi yang baik. edukasi yang baik, betul. Jadi kita sendiri pun juga sebagai masyarakat lokal Banjar Iya. Bang lah, itu harus pintar-pintar juga like nih. Nah. Konten tuh kan kawan naik karena like loh Bang. Betul. Ya, jadi kita bila dang sanaklah bila bubuan pian nih mungkin arahan Bang Faisal juga tadi bujur itu. Kita naikkan konten kreator yang memberikan sisi positif, jangan sampai jari jempol tuh melike konten-konten nan pina bemamai tadi tak keluar bahasanya lah. Nah, datang bosnya sekalinya juga. Oke, selain itu juga mungkin kita ke Bang Manarul tadi ya Bang ya. Bang Manarul sendiri juga main sosial media Bang. Oh, main kita. Ada follower juga nih, seleb juga kah atau kada. semi seleb nih? Kita mewakili pemuda aja nih. Mewakili pemuda lah. Nah, Milenial. berarti di sini kita didatangkan juga ada konten kreatornya, ada pemerhatinya juga, pengomen dan segala macam. Dan Pian sebagai anak muda sendiri nih Bang, muncul yang paling banyak di TikTok Pian atau di media sosial Pian itu banyak yang rame lah bahasanya nih. Apakah yang buruk-buruk atau yang positif-positif? Kebetulan ada Jepang yang baik kayak contoh yang di Gaulon ini kan sudah lawas kan ya lo. Sudah kita ini sudah lama. Cuman belum di fallback mana Rai. Ada apa kan tahu. Persentasenya yang baik dan yang buruk berapa nih? Kalau yang buruk tuh 80 lah. 80%. Nah, itu dia tadi. Ya. Nah, karena kan kayak ini kita nih kan kayak anak muda nih kan pasti melihat sosial media terus loh. Beraba dimanapun kita melihat sosial media. Nah, maksud kami itu, maksud ulun ini kan
ulun ini lebih suka konten yang kayak Bang Ananda gini nah. Karena kan kayak makna kata nyawa, ikam, pian tuh kan berbeda gitu nah. Bujur. Nah, itu. Nah, sehingga hal yang kayak bahasanya tuh kan kasar gitu kan menjadi kayak sopan gitu nah. Nah, padahal kita tahu kayak nyawa ini kan kayak nyawa nih aja. Itu kan kayak kasar kayak lo. Nah, Lantunan nadanya lantunan lah. nadanya. Iya. Nah, itu. Nah, sehingga kayak kekanakan wah ini kalau nyawa nih aja ini. Nah, itu sehingga menjadikan generasi kita tuh ya apa ya bahasanya tuh lah? Taumpat jual lah jadinya lah. Iya. Nah, itu bujur. Taumpat kita nah hal-hal yang seharusnya ada kayak itu. Nah, jadi kada nyaman jawaban misalnya anak muda nih misalnya bebuan SD nih melihat konten yang kayak itu. Bis itu gurunya dikiau nyawa. Ada sopan. Bujur. Hal yang tua gitu nah. Ini mempengaruhi norma juga Bang akhirnya lah, bujur. Nah, sehingga tadi jar Bang Basan sepakat kalau pindah dari pendatang atau luar dari Kalimantan tuh menganggap Kalsel atau Kalimantan ini ya kayak orangnya kasar-kasar. Nah, itu dia. Karena memang yang muncul kebanyakan ya konten-konten yang buruk tadi Pang lah. Ya, benar. Nah, tapi menurut Pian sendiri nih, kenapa jadi orang, karena kayaknya lah menurut ulun konten buruk ini bisa naik selain daripada di like kurang, kayaknya orang tuh awalnya kada sadar mungkin Bang lah. Ya. Awalnya kada sadar karena pembawaan si orang ini tuh rami, Jar. Tapi setelah dibalik kata rami nih, ternyata kena akhirnya berdrama. Nah, drama itu yang akhirnya memunculkan kalimat-kalimat yang buruk ya kalau mungkin Bubun Pian tahu aja tuh di sini banyak banget kan seleb-seleb tuh yang drama saling caci maki. Nah, itu kayak apa tanggapan Bubun Pian tuh? Kenapa jadi hal-hal yang kayak ini yang malah membuat bubuhannya itu semakin dikenal dan semakin naik gitu. Nah, apakah memang sudah ritmenya sosial media kayak itu? Siapa dulu? Silakan. Mencoba menjawabkan lah. Iya. Pertama kali itu pas waktu hari tadi membuka TikTok. Biasanya keluarga itu yang kan abutan, bahasa kasar gitu. Itu kayak sudah jadi makanan hari-hari. Akhirnya apa ya Bang Faisal tadi kan bahasa Banjarnya sebenarnya lembut. Sebenarnya apa? Bahasa Banjarnya sebenarnya lembut. Akhirnya sopan. Akhirnya karena itu memang naik bahasa Banjar ini cuman naiknya itu dalam artian yang tidak baiknya tadi. Betul. Padahal kita kan mengharapkan bahasa Banjar ini booming. Mumpung macam-macam platform sudah kan berbahasa Banjar ini sudah jadi apa ibaratnya sudah booming lah. Ya. Lalu karena yang tadi itu akhirnya dapat label yang buruk. Dapat label yang baik itu nah. Ya. Sayang momentumnya itu nah sayang. Harusnya memang digunakan dengan sebaik-baiknya. Bujur. Dan mungkin cara yang lebih baik juga kalau misalkan kita susah menaikkan konten kreator yang baik ini Bang lah, ya mau kada mau juga sebenarnya sih konten kreator yang berpengaruh negatif ini yang harus introspeksi. Cuman kan kata-kata yang membuka TikTok atau apa itu kan kata-kata mencari hiburan baju ya. Kayak mencari hiburan juga gitu Bang. Tapi kadang kada sadar tadi. Ayo tuh jam metihe apalagi live-nya kan melihat saya nyemahnya kata-kata kasar pulang. Nah, lalu itu jadi Bang. booming. Nya yang viral di Banjar nih Bang lah. Yang itu Bang lah. Bujur. Lawan bahasa Banjar nih naik Bang tekanannya ada juga nang siapa lah. Bahar itu nama TikToknya sekarang tuh si Budi Rap. Wah, itu naik Budi Rap, ya lah. Budi Rap ini sekarang main film juga Bang lah. Kadang anak di spill padahal sudah ada semam tuh reveal aktor-aktornya. Jadi, nah itu salah satu contoh mungkin konten kreator yang memiliki dampak positif dan akhirnya bisa apa ya lah mungkin mewakilkan kota Banjarmasin dan ditonton oleh banyak orang nantinya agar bahasa Banjar ini ternyata ini kada sekasar itu kok kayak itu. Nah ya kalau lawan juga nih di Banjarmasin yang ulun lihat nih lah di media sosialnya tuh yang mulai rame itu drama satu. Terus yang kedua itu biasanya banyak orang yang kada ketuju dengan si konten kreator ini, bahkan sampai netizennya nih ada nang melatupi rumahnya. Mungkin Bubun Pian tahu ya nih. Adalah konten kreator yang rumahnya ditimbai lon latupan lah, ada yang dikuciaki lah, ada yang digedor lah, ditimbai kayu lah. Nah, terkadang tuh itu kayak itu. Nah, yang akhirnya si konten kreator ini marah dan memunculkan kalimat-kalimat negatif. Membalas tadi lah. Membalas tadi, bujur. Nah, mau dari Bang Faisal sendiri nih Bang, nang apa pandangan Pian terhadap mungkin juga netizen yang
memulai berdahulu biasanya Bang. Biasanya kan netizen Banjar nih juga mengetiknya tuh liwar ini jar yang memancing ke arah yang negatif. Nang apa Bang? Iya, memang salah satu budaya kita ini, salah satunya budaya kita yang negatif. Lebih ketujuh melihat orang bakalahian daripada melihat orang nang ceramah. Iya. Orang bapak pada. Nah itu lebih ketujuh melihat orang abutan. Ya. Kadang nang wayah guring takana abut di rumah langsung bangun. Kepo kah bahasa? Ya tahu. Itu sebenarnya lain budaya Banjar aja, budaya seluruh Indonesia kayak ini. Seberata Anda kayaknya. Iya, tapi kan alih platform aja nih nang asalnya di dunia nyata ke dunia media sosial. Betul. Lihat aja, bilanya di TikTok tuh, bila ada nang masalah ceramah bapak padah pasti melewati dulu. Tungtang, skip dulu. Karena ada yang wayah bemamai tamandakam di situ sudah. Tamandakam. Apalagi nang bemamai ini lawan ekspresi, lawan mimik muha nang macam-macam tadi. Memang mendukung kayak itu lah. Memang mendukung sesuai kelakuan kan? Ya. Sesuai kelakuan, sesuai pemuntungan. Tamandak situ aja lagi. Nah itu. Ya Pak, menurut pian Bang Nanda. Masuk. Cuma yang jelas ya ini kayak formula Bang di media sosial lah. Jadi kunci viral pertama dulu di media sosial itu memang nomor satunya tuh kontroversial. Nah kebanyakan orang-orang kita yang hanya masuk di medsos, baik itu konten kreatornya lah, yang bermain di ranah sana. Ya. Ini hendak cepat naik, ini harus bikin kontroversi dulu. Baik itu bomamai kah atau berkelahian kah? Ya lah, berdrama-drama segala macam. Ya. Nah untungnya dalam artian ulun punya kawan yang jual konten kreator, punya penonton banyak. Kita bukan komitmen kalau memang bobohan nang lain ada yang naik jalur sana, kita komit aja di jalur yang misalnya tidak memberikan panggung akan hal-hal kayak itulah. Ya. Jadi kalau memang kita berbahasa Banjar ya kita edukasinya aja yang kita berikan gitu. Karena apa? Kita kadang kawa mengontrol orang. Dalam artian menangati bobohannya ampi konten itu kadang kawa. Iya. Memfilternya aja lagi. Iya. Tinggal memilih aja lagi kalau memang semakin rancak ditonton dan inya mulai berkurang penonton, inya akan mengulangi hal yang sama tuh. Ya. Karena aku ditontonnya banyak pas aku kontroversi inya akan mengulangi terus karena penontonnya banyak di situ. Ya. Nah, kita yang beulah konten kan ya udah harus bermain di situ Gin. Baik kita bermain yang edukasi, kalau memang ada soal penjelasan bahasa Banjar itu sebenarnya kayak ini ya itu aja mainnya di situ. Inggi, alhamdulillah jadi ulun masih ketemu kawan konten kreator yang memang fokus dan komit berbahasa Banjar, kontennya bahasa Banjar, budaya dan hal-hal yang masih ada dalam batasan lah rules kayak itu. Nah, ada terlalu bablas maksudnya. Kayak itu Bang kalau di kami. Kalau ulun perhatikan konten kreator di Banjar nih juga sekarang sudah mulai Bang lah kayak vlogger tempat kayak itu. Misalkan, nah dang sanak beratan aku hari ini hendak memberikan rekomendasi hotel lagi gesan bubuhan pian jana ya Bang. Ya masuk di TikTok banyak. Iya, itu kan memang salah satu. Nah, itu adalah salah satu contoh konten kreator yang positif Bang lah. Selain inya menggunakan bahasa Banjar, ini juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Banjarmasin begitu. Artinya kan promosi wisatanya dapat. Nah, itu dia. Dan pelestarian penggunaan bahasa Banjarnya ini tadi juga akhirnya dapat kayak itu. Nah, kira-kira menurut bagian pian juga nih seberbahaya apa gerang sekarang tuh media sosial dampaknya ke anak-anak, karena kan anak-anak sekarang bahkan ulun lihat gin juga lah duduk temandak kayak itu nah di rumah sakit mahadangi mama abahnya masuk di kiau dokter, ulun lihat HP-nya TikTok nih soalnya dibuka pulang mamai. Seberbahaya apa sekarang bahasa Banjar ini di era media sosial, apalagi untuk anak-anak yang melihat konten bahasa Banjar ini disalahgunakan? Ya, media sosial ini ibarat kata tuh pisau bermata dua. Jadi bilanya kita salah-salah menggunakan, maka akan mencucuk batang tubuh kita seorang. Itu kalau. Ya. Nah, gasan kekanakan, gasan yang memang perlu edukasi, itu perlu pengawasan. Perlu dijagai. Kayak apa ini bermedia sosial yang baik. Jangan kekanakan di luar media sosial nang kada pantas lawan umurnya, kasihan nya. Lawan tadi ya anuan gasan anjuran gasan kakawanan nang ada di Banua ini nang mudah-mudahan mendengar nih. Anu kita nih. Amun pian bermedia sosial itu kada ada nama nangati. Betul. Tapi dijaga anuan pian, kata-kata pian, tingkah laku pian. Karena bila itu merusak gasan generasi nang menonton kena itu jadi dosa jariah pian. Bujur. Itu jadi dosa jariah pian kena. Berdampak kesan kanan. Pokoknya tetarusan artinya bila orang melihati menonton konten pian nang kada bagus dan kakanak itu memakai jadi huhulutan inya tiap hari, jadi pandiran inya tiap hari,
itu jadi dosa jariah pian. Artinya pian sejurit dulu. Kita buat. Dicatat ada malaikat sebetulnya. Sejurit dulu. Ya kalau apabila pian mengonten yang baik dan dipakai oleh kekanakan, pian tompat juga amal jariahnya. Ya. Itu yang bagus. Ya. Ya kalau bujur. Jadi sebenarnya pemahaman dari seorang aja lagi Bang lah ya, kalau kira-kira kita mun bisi anak, tontonan yang kayak apa sih yang harus kita berikan ke seumuran anak kita nih kayak itu. Nah, jangan juga ini kan anak umur 3 tahun 4 tahun kan TikTok mintanya sudah ya. Kalau ulun 3 sampai 4 tahun baru mintanya pedang mainan ya. Ini mah TikTok. kita kan mempermasalahkan masalah kelakuan pribadi masing-masing. Bujur. Anak wala kah, anak buntet kah. Tapi jangan ditampayakan. Jangan ditampai. Bahasa orang bahar itu kalau istilah kasar tuh jangan menampayakan kebungulan. Iya. Hanya anak ulun sambat tadi. Bila ikam tuh sudah bungul jangan ditampai-tampayakan. Jangan menampayakan kebungulan karena orang tuh umpat bungul kayak ikam. Bahasanya tuh bahasa kasar banget itu. Karena kalau maju itu ngaran SDM-nya timbul Bang lah. Kuitan gitu. Pada kuitan hari itu. Bujur. Oke baik, dan Sanak Perempat kita mungkin akan break sebentar, jeda sebentar ya Bang ya. Setelah ini kita akan masih membahas tentang bahasa Banjar di era media sosial dan Sanak Perempat. Mungkin kita nanti setelah ini akan lebih bertanya ke depannya bagaimana penggunaan bahasa Banjar ini, lalu juga pemaknaannya itu seperti apa sih, karena mungkin banyak orang bertanya Bang lah di luar sana, bahasa Banjar ini ternyata kasar, tapi setelah kita bahas tadi, bahasa Nyawa, Unda, itu bagi beberapa orang masih kasar Bang. Karena ada beberapa teman-teman dulu yang ulun tanyai juga, yang mungkin dari Teweh, dari Palangkaraya, aku mendengar kalimat Nyawa tuh kayak dasar bujur kasar banar Kam, ya mungkin yang sopannya ikam, pian, aku ulun pian, gitu ya kalau. Nah, habis ini kita akan bahas dan Sanak Perempat, jadi jangan kemana-mana, masih bersama dengan Ulun Kian dan juga 4 orang narasumber kita, tetap bersama di Sulu Banua, di Perempat FM, Suara Budaya Banjar. Halo? Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung. Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air.
Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar. Waspada penyakit stroke. Dikutip dari gessehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh adalah adanya gangguan aliran darah yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berolahraga secara teratur. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Baik para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian yang mengawani Bubuhan Pian semuanya, dan masih bersama di Suluh Banua dan Sana Pro 4 ya. Kita ada sedikit pergantian formasi dan Sana Pro 4. Kalau tadi ada Bang Ahim, sekarang ada Bang Endang. Bukan Bang, Ibu Endang. Ibu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Pang nah yang selalu ditunggu jualan. Jadi memang hostnya ini berganti-ganti dan sana kayak Bang Faisal, Bang Endang jar, Ibu Endang atau Bang Ahim. Terduduk Bang Ahim nah berekam video. Ibu Endang, hari ini kita membahas lawan bubuhannya berataan bahasa Banjar di era media sosial Bu Endang. Nah, kita takuni dulu ke Ibu Endang. Nangki apa pandangan pian bahasa Banjar di media sosial Bu? Karena tadi kita juga sudah sedikit bepanderan bahwa ada bahasa Banjar ini sebenarnya diperkenalkan tentunya oleh seorang seleb tadi pula yang lagi naik di sebuah sosial media. Tapi terkadang pulang nih, ada nang baik, ada nang buruk. Nah, kebanyakan yang tadi ulun takun nilon Bang Manarul yang lewat di FYP Sidin nih lah, mungkin secara sosial medianya TikTok nih, 80%-nya yang buruk. Nah, menurut pian sendiri, kayak apa gerang bahasa Banjar ini diperkenalkan melalui media sosial sekarang, Bu? Kalau yang menurut ulun sih kebanyakan kayak apa lah, jar orang tuh kayak kada betata kayak itu tuh nah. Oleh karena apa yuk atau melihat konten kayak ini inya menyahuti itu modal kayak kada mikir tahu rami. Nah, sedangkan kita kan kayak apa caranya lah bahasa Banjar tuh kalau bisa tuh digunakan yang baik-baik lah. Ya. Dikenalkan yang baik-baik. Dikenalkan yang baik-baik. Ya. Soalnya terutama lah lawan ulun di ulun nih karena profesi sebagai guru. Kebanyakan anak-anak tuh karena melihat itu tuh nah. Jadinya menuruti di sekolahan itu. Ya. Kebanyakan menuruti, apalagi yang di kelas bawah. Di kelas bawah tuh kadang-kadang yang namanya kelas bawah tuh kelas 1, 2, 3. Kelas bawah kan lah. SD. Ya. Sedangkan 4, 5, 6 kan sudah agak dewasa, agak memahami. Yang kebanyakan tuh yang dipakainya bahasa Upin Ipin.
Upin Ipin lah. Nah, itu bahasa Upin Ipin lah. Nah, kemudian dari bahasa Upin Ipin tuh nak kita nih nak jangan makai bahasa itu. Nah, ibu nih kada paham karena itu bahasa orang luar. Digunakannya dengan bahasa Banjar. Tapi menggunakan bahasa Banjar ini karena sudah terbiasa dengan itu, lalu pendengaran ulun kah atau kayak apa agak kasar lah sedikit gitu nah. Oh, anunya lah transisinya iya, lah. Ya. Nah, jadi kita lah yang dewasa lah ibaratnya tuh memahami bahasa Banjar tuh jangan lagi lah ibarat mengeluarkan dengan yang agak kasar lah. Jadi dihalusi bahasanya. Bujur. Walaupun ibarat kata ulun nih lebih tua daripada pian, tapi tetap jangan menggunakan aku dan ikam. Tetap ulun dan pian. Nah. Ya, betul, ulun dan pian. Nah, itu dia tadi pandangan Ibu Endang mengenai bahasa Banjar di era media sosial Bula. Nah, sekarang kita akan bahas tadi beberapa poin. Tadi ada 2. Yang pertama dulu yaitu adalah sebenarnya nangke apa gerang bahasa Banjar Bekiawan subjek 1, subjek 2 dan 3 kayak itu nah ya. Kalau biasanya kan nyawa, unda kayak itu nalo. Ada juga nang apalang lebih kasar lagi Bang lah nyawa, unda apalagi yo. Sementara itu dulu ya kalau nya susunannya yang bila yang paling kasar nyawa unda. Nang pertengahan ikam aku. Nang paling sopan ulun pian. Tapi ada lagi yang lebih tua itu. Bahasa, apa tuh Bang? Karena Banjar ini adalah akulturasi. Ya. Orang Banjar, suku Banjar ini adalah akulturasi antara Dayak, Melayu dan Jawa. Jadi kita ada menggunakan bahasa serapan dari beberapa suku tadi. Misal, yang kayak lebih halus itu mengiau orang tua tuh pian kalau. Ya. Pian itu kan asalnya dari bahasa Jawa sampean. Ada lagi yang lebih tua itu andika. Oh iya. Nah, ini ada di Mulok Bahari nih. Andika kai anak kemana? Nah, artinya tuh. Nah itu kebanyakan ini generasi muda ini banyak kada tahu dengan bahasa-bahasa yang halus. Iya. Ini kebanyakan banyak mengkonsumsi bahasa kasar. Nah itu. Karena memang muatan lokal tadi sudah kereda lagi Bang lah. Muatan lokal pulang untuk saat ini sangat minim. Iya. Aku guru pun juga kereda dah bulah. Bahkan nih pengalaman aku pribadi. Ya. Ada muatan lokal di SD. Ketika guru itu memberi, kan ada bukunya LKS kalau nih. Makanya LKS tuh. Iya LKS. Bahkan guru aja kan kadang betakunon kita. Si guru ini betakunon kita. Bang, ini apa artinya lah bahasa ini apa bahasa ini? Artinya seorang tenaga pendidik pun ininya belum cukup. Anu lagi menguasai bahasa lokalnya seorang. Iya. Kadang miris juga melihat. Bujur. Jadi inya nih orang mana? Aku bingung. Apa kau orang Saranjana? Tapi di Saranjana pun bahasa Banjar. Kalau kada percaya coba masuk ke dalam. Karena kalau ditakoni lagi kan temuli kurangnya. Harus masuk ke Saranjana. Kalau ditakoni. Jadi bingung kita. Si guru ini orang mana kan leh. Jadi inya. Ada apa kalau memang orang betakon pasti kita jawab. Tapi nang jadi pertanyaan kita, inya sampai kada tahu bahasa-bahasa termasuk bahasa pasar nih Mas ini. Ya, bagian umum. Bagian umum. Itu. Oke. Nah, bahkan di kita sendiri pun juga guru mulok ini sendiri patut dipertanyakan asalnya dari mana Bang lah. Karena ya tadi ada yang mungkin bahasa paling dasarnya benar lah atau sejarah bahasa-bahasa lainnya pun jadi kada tahu juga kayak itu nah. Ya patuh bengana di Banjar Lawas, lahir di Banjar Lawas, cuman sekalinya mama abahnya lain orang Banjar jar lah. Kan bahasa Banjar ini ada 3 akar. Ada Banjar Hulu, ada Banjar Batang Banyu, ada Banjar Kuala. Nah, jadi 3 akar tuh bilanya lepas pada 3 itu berarti orang mana? Ya. Bujur. Artinya bisa jadi Saranjana aja memakai bahasa Banjar. Kalau tidak percaya takuni masuk ke dalam. Ini Saranjana si Dini pernah masuk sekalinya jar. Jadi bilanya lepas pada 3 akar tadi, akar bahasa tadi, bila lepas pada bahasa Hulu atau bahasa Banjar Batang Banyu atau bahasa Banjar Kuala, berarti ini ada modifikasi hanya nih tentang bahasa Banjarnya. Bujur. Nah, yang mungkin sekarang beredar di media sosial sendiri tuh bahasa Banjar inilah. Apa tadi? Yang rancak dipakai orang tuh nyawa, unda, habis itu
menyawani ay bilang pina kabeliangan banar jarna kakak itu yang ala. Itu bahasa Banjar apa tuh ya masuknya? Itu unda nyawa tuh bahasa Banjar termasuk campuran Batang Banyu lawan Kuala. Oh di tengah-tengah nih lah berarti lah ya. Artinya bahasa Banjar ada di kota Banjarmasin pesisir. Iya. Nah itu yang rancak dipakai bang lah. Iya. Nah mungkin kita akan menjelaskan juga nih ke pendengar Perompat semuanya. Sebenarnya apakah kalau kita memakai nyawa unda itu adalah salah satu sebutan yang kasar atau itu bisa dirubah dengan lantunannya? Silakan. Oke. Wah, ini Bang Nanda nih. Gara-garanya, lu mau menjawab misi ulun makan lah. Karena mungkin karena beberapa hari ini kita lingkungan pergaulannya lawan orang-orang Jakarta lo, karena keluar dari Jakarta. Jadi hal tersebut termasuk yang dibahas. Sore tadi lawan ulun jawab maksud. Jadi buahnya tuh bingung kenapa ada banyak penyebutan nyawa unda itu disebut kasar, terus ada istilah aku ikam, ada ulun pian tadi juga kan, ada lagi sebutnya Andika tadi lah. Andika, itu jadi pembahasan juga tadi. Hampir. Cuma yang jelas unda nyawa ini kesan yang umumnya orang tahu adalah bahasa kasar. Tapi bagi buhannya kita menjelaskannya itu sama kayak lo gue-nya Jakarta. Justru unda nyawa ini ada dua arah nih Bang, ada dua persepsi pemakaian. Kalau kita memang terlalu akrab, sudah akrab dengan kawan, unda nyawa tuh biasa. Karena kita akrab sudah, kawan, best friend. Tapi justru akan kasar ketika kita memakai penggunaan unda nyawa dengan orang baru. Nah, tinggal lagi pengundangan itu tadi. Sama kayak bubuhannya kalau lu gue itu udah kawan tuh, best friend tuh, bestie. Tapi kalau aku ikam, wah ini orang lain nih, orang baru kayak itu nah. Orang baru iya. Sama kayak aku kamuan kan. Ada lagi tambahannya Bang kalau Banjar baru Bang. Auk imak. Tapi kalau auk imak ini prokem sih. Iya, prokem. Itu kan iya, itu kan bahasa yang ditimbulkan di awal-awal tahun 2000-an. Betul. Ya. Itu maaf, itu dari konteksnya dari bahasa bebuhan. Bukan bahasa dibalik Bang. Yang menggunakan tuh bahari, maaf lah, ini terbaksa usahakan. Nah menggunakan bahasa nang kayak itu bahari bebuhan bencong. Oh iya, karena prokem tadi lah. Lady boy tadi Bang. Ya, lady boy. Ya lo tercipta itu, tercipta kata-kata dibalik tadi. Karena apa? Bahari bebuhan bancir, supaya jangan diketahui bahasa inya, papadan inya menggunakan bahasa terbalik. Aku ingat tuh lagi aku sekolah tahun 90-an, tahun 99. Menakuni banci gak pian Pak? Kada memang ada bahasa bebuhan banci nama makai itu. Jadi kode-kode rahasia. Jadi kode rahasia. Oh paham. Pasti banyak yang kada tahu ini. Mungkin bisa disimpulkan bahwa sebenarnya lingkungan tuh mempengaruhi mana dalam perkembangan bahasa. Iya. Lingkungan pergaulan, bekawanannya di mana. Ulun bekawanan di Banjarbaru atau di Plehari lah kota lahir. Bekawanan di Banjarmasin itu banyak Bang perbedaannya Bang. Termasuk penggunaan nyawa, unda, Batang Banyu. Lawan penyebutan mall, ada yang menyambat mall. Oh iya, botol kita ada orang langsung nyambat butul, ada huruf A O-nya kan. Iya. Itu pengaruhi. Iya, aku ingat bahari arwah guru Bakri berkisah. Oh pecah lah. Jasiden. Arwah guru Bakri berkisah. Jasiden bila pistol tuh digunakan oleh bebuhan Banjar. Bilanya bunyi menembakkan tembakan dar aja. Tapi bilanya teka amun teh tag. Itu sakit goreng lah. Tag aja. Nyamatnya kan pistol. Amang ayam tawa lucet lah. Pina muntah Bang. Pina muntah lah. Negara lah. Negara. Jangan salah. Iya bujur. Ini lain lagi bahasanya nyawa unda tuh bisa lebih lucu lagi Bang Ai bila di Kalua ya kalau nyawa nih nyawa. Di mana ada logat ada pula. Bujur, logatnya ya pulang. Nah, sebenarnya jadinya tergantung lah persepsinya ini berbeda-beda lah nyawa unda nih. Cuman sekarang kita kan sudah memberikan setidaknya wawasan bahwa iya nyawa unda tuh memang bisa dibilang tingkatan paling atas kasarnya lah ya kalau yang sudah mungkin jangan kasar kita menyebutnya itu untuk sapaan orang-orang yang sudah dekat. Nah itu mungkin lebih tepatnya Bang lah bukan kasar karena kadada sih menurut ulun bahasa daerah nih yang memang kata panggilan itu kasar kecuali emang nyiaunya woi anjing nah itu kasar itu jelas yang dikiau manusia ya lah yang dikiau woi anjing nah itu kata kasar tuh anjing dasar binatang ya memang anjing dasar binatang kada salah anjing dasar binatang. Tapi kalau dalam bahasa Banjar kada istilah kata-kata anjing kada menggunakan kata binatang juga tahulah apanya kau ingat dulu nah arwah kayu bahari banyak istilah-istilah bahasa Banjar yang menggunakan kata-kata binatang tapi kada tak buat anjing. Apa udapan tuh maksudnya? Kada bilanya menyumpah orang bahari. Menyumpahi sumpahi orang bahari itu
Inya dengan kata-kata sebutan binatang juga kadada, tapi kadada pernah tuh buat anjing. Nah, bisanya kayak bahar itu sambialau ini aja. Oh iya. Tahu lah sambialau lah. Sambialau itu apa ya, Bang? Binatang. Ada binahong karing. Binahong karing. Binahong karing. Bangkoy. Bangkoy ya. Nah, jadi orang bahar itu memang itu kayak memamai lah, sarik Iya. lah, tapi Iya. pakai anjing itu tadi. Iya, kada pernah menggunakan kata anjing. Binatang yang lain. Rupanya di Banjar ini ada yang lebih anjing daripada anjing ya tadi. Iya tuh. Berarti kan bisa diartiakan mungkin lah. Ya. Sobat Sidin seberatan toh, Pak? Satwa. Oh, satwa lah. Tua ini aja. Satwa itu kan untuk sekebun binatang. Satwa itu kan berarti animal. Animal. Semua animal. Satwa nih. Itu komplek kan ngarannya atau buat jual apa lah? Hah? Sambialau ada. Kita tahu nih si sambialau tadi tahu lah, Gam. Kada. Sambial apa tadi? Sambialau itu ngaran binatang. Sambialau. Tahu lah menaruh lah. Ada tahu Lena. Bang Nanda. Ada acil di gini, Bang. Sambialau apa gerang tuh sambialau, Bang? Burung yang paling larang, burung walet. Oh, burung walet. Sambialau namanya. Kenapa jadi paling kasar nih? Maka tahu juga orang bahar itu. Bila nyambati orang sambialau gini aja. Binahong karing gini aja. Binahong karing ya. Oke. Binahong itu kan tanaman obat. Iya, Tapi karing sudah artinya kan berfungsi lagi nih. Iya. Jadi kada lain itu mahong. Mahong. Lain itu tungau. Itu lain. Maaf. Itu bilahu. Oh, bilahu. Iya. Binahong itu tanaman obat. Bilanya sudah kering berarti kada berfungsi lagi Ya, jadi ada pemanfaatnya. racun. Berarti kan kada bermanfaat lagi manusia nih binahong kering ini aja. Iya. Orang bahar itu. Ya, emang kada bermanfaatnya baik mati ya ibaratnya lah. Iya. Nyawa kan ada kontribusinya di dunia. Iya. Kalau bantuin apa? Berarti ibaratnya kata-kata kasarnya, wah ikam ini sampah dunia aja kayak itu. Nah, iya. Iya, paham. Dimaknakan ya lo. Iya. Sambialau nyatakan lah kata-kata sambialau tadi. Sambialau lah. Oke. Ahli kias berarti. Oh iya, kebiasaan orang Banjar nih juga Bang lah, bilanya ada pendatang yang masuk ke Banjar nih lah. Biasanya kita tuh nang orang Banjar nih iseng dan entah kenapakah memang rasanya tuh kuat bener hendak mengenalkan bahasa tuh. Coba ikam sambatinya toh. Sambatinya apa katakannya kan kata-kata nang kada baik ya kala. Coba sambat jarlah sambat tidak bungul. Bungul tuh apa artinya pintar bungul bari kam nih. Kan ketujuh tuh. Kan lu pernah pengalaman. Artinya bungas jar. Kan nang kayak itu. Wah, aku bungul benar jar. Ya. Ini sebenarnya cara mengenalkan bahasa-bahasa basic juga Bang lah. Cuman kasar juga mengenalkannya kayak itu nah itu dia tadi Hidang Sanak Perompat panderan kita malam hari ini bahasa Banjar di era media sosial. Mungkin ada tambahan kali lagi Bang, kita masih ada cukup banyak waktu juga nih. Bang Nanda atau Bang Manarul silahkan. Oh ya. Nah, topik mungkin, baru kah mungkin ya? Mungkin lah untuk pemerintah dinas sosial dinas pendidikan haraplah untuk buat kurikulum tentang bahasa lokal. Nah, jadi sekira generasi yang mendatang nih tahu tentang bahasa lokal. Nah, harus ada kurikulum dan ini harus ditindaklanjuti lah dari dinas pendidikan, dari pemerintah kota, provinsi gitu. Nah karena ulun kan sekolah di luar Kalimantan dan itu ada emang khusus untuk belajar bahasa daerahnya. Nah, habis itu balik pulang ke Banjar nggak ada. Nah, harap dimunculkan lagi gitu. Nah, maunya kadada munculkan, maunya ada tolong dibuat kurikulumnya dan untuk guru-gurunya juga kan. Nah, yang berkompeten kan di bidang bahasa. Nah, mungkin itu aja. Oke. Silakan Bang Nanda. Kalau dari Ulun ini ada hal yang patut kita syukuri di Banjar karena ini beberapa kali sih Ulun sampaikan di beberapa forum. Bahasa Banjar kita tuh lagi seksi, lagi banyak diperhatikan oleh orang karena banyak konten-konten kreator baik orang-orang yang punya sorotan, punya spotlight itu memang mengkontenkan bahasa Banjar, baik itu lewat podcast, apalagi sekarang ada yang film bahasa Banjar kita masuk ke film dan ditonton di bioskop itu tuh membanggakan benar. Bujur. Bahkan kita orang Banjar nonton tuh overproud, sangat bangga kayak itu. Kita kajut aja kayak itu Bang lah. Ternyata bahasa kita masuk bioskop lucu juga lah, lucu rame tapi sekaligus bangga kayak itu. Ketujuh kita nih himbong ditonton orang banyak dan ditonton se-Indonesia. Akhirnya banyak juga orang mencari tentang hal-hal yang berbau Banjar baik itu budayanya,
tempatnya, sejarahnya, apa segala macam. Gara-gara bahasa kita ini udah sampai ke berbagai pelosok lah, menganggap kayak itu. Nah, kita harapkan ini pun naik, itu bisa jadi pandangan positif PH-PH film, Bang, yang di luar sana mau lagi datang dengan cara kita yang menyambutnya lebih halus lah, jangan kasar gitu namanya. Jadi bubuhannya tuh bola film di sini tuh kan ada jarak. Jadi bubuhannya tetap hakun, kita tetap mempublikasikan bahasa Banjar kita dengan baik. Dan tentu dengan ada rules-nya tadi, ada aturan-aturan tertentu kayak itu. Jadi lagi seksi lah, lagi dipandang orang lah. Banjar lagi dipandang orang lah. Iya, bujur. Karena ternyata juga kenapa jadi dipandang orang, banyak orang yang tahu Bang lah, ternyata artis-artis muda di Jakarta sana itu ada beberapa yang memang kelahiran Banjar ya kalau dan yang sekarang rame itu juga biasanya artis-artis Banjar nih ini punya ciri khasnya seorang Jar. Ya kalau mungkin dari looks-nya sendiri gitu kan. Kalau orang-orang yang mungkin artis yang sering kita lihat kan ya memang mereka orang asli sana begitu loh. Cuman ketika orang Banjar ke sana ya beda juga dibentukannya kayak itu. Nah, Banjar nih. Oh Kalimantan nih kayak itu. Nah, ya kalau ini ada satu Bang pertanyaan dari YouTube dari Aditya Pratama. Bang, mun timpakul tuh Bang termasuk bahasa kasar lah dalam bahasa Banjar Jar. Timpakul ya. Timpakul itu nama iwak amfibi itu. Amfibi inya bisa dihidup di kering, bisa di banyu bisa. Jadi timpakul ini diistilahkan, dikiaskan ke dalam orang yang berisi kelakuan namanya ketujuh umpat di nyaman aja sakitnya kada. Gawian timpakul itu inya ketujuh berhinggap atau beluncat ke sesuatu nang timbul. Batang timbul. Nah, jadi orang bahari itu bila nyama ciri seseorang nang kelakuan nang ketujuh umpat di nyaman aja, berarti itu bisa jadi timpakul atau pilanduk. Ini cocok dipakai berarti gasan lah kuliah lah. Kan ada tuh orang nang hendak tahu nyamannya aja gawian Jar. Ya. Timpakul itu berarti lah. Nah itu dia tadi Bang Aditya, bahasa kiasan berarti lah. Nah dipakai bilanya pian tuh bisi kawan yang hendak tahu nyamannya aja, timpakul tuh berarti lah. Manipakul lah. Iya, karena papa tuh sambat tijar papa. Oke, baik. Nang sana perempat karena waktu yang sudah tidak mencukupi juga, dua lagi kita tadi. Bang Nanda sudah berbicara. Silakan penutup dari Ibu Endang dan juga Bang Faisal. Jadi menanggapi dari Bang Menaru tadi lah apa? Menaru. Bahasa umur anak pian ini mana? Kan inget lagi ulun. Nggih. Nang setahu ulun lah dari dunia pendidikan ini, dari yang jelasnya dari ulun di SD itu pembelajaran muatan lokal untuk bahasa Banjar itu sudah ada. Cuman belum maksimal karena kebanyakan lah dari guru ini pergaulannya itu dari cara berbicaranya itu sudah agak ke bahasa Indonesia. Jadi kada tapi mengetahui lagi bahasa Banjar aslinya. Nah, nggih. Jadi itu sudah ada. Kemudian dari sampean tadi Bang, kan sudah jarpian tadi bahasa Banjar nih sudah masuk ke dunia perpeleman lah. Betul. Nah, ulun sendiri sebagai orang Banjar itu merasa bangga. Bahasa kita dipublikasikan dengan cara kayak itu. Nah, jadi pesan ulun kita nang orang Banjar nang mengetahui bahasa Banjar, perkenalkanlah bahasa Banjar kita nih yang sebaik mungkin dan gunakanlah dengan bahasa yang halus. Itu untuk ngajarilah ke generasi kita yang akan datang supaya pandirannya tuh jangan kasar. Nih itu aja ulun. Bang Faisal, silakan Bang penutup. Ya, untuk bahasa Banjar sendiri, kalau ulun pribadi ulun kada khawatir tentang bahasa Banjar itu pasti lestari. Tapi yang ulun khawatirkan adalah edukasinya tentang adab bahasa itu sendiri. Itu aja. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bang Nanda, Bang Manarul, Bang Faisal dan juga Ibu Endang, Bang Ahim juga yang sudah turut hadir dalam Suluh Banua. Semoga Dang Sanak Perempat pembicaraan kita pada malam hari ini lebih memberikan manfaat ya Dang Sanak Perempatnya, dan kita lebih tahu ya Bang ya bahwa kita tuh kalau misalkan ya pertama tadi bilanya sudah bungul jangan ditampilkan bungulnya. Ya lo karena ini membawa budaya seorang nih yang lagi seksi-seksinya jadi Bang Anwar tadi. Dan kalau bisa Dang Sanak Perempat
kreator-kreator yang lebih memberikan hal-hal positif yang ada di Banua tercinta itu lebih dinaikkan daripada kreator-kreator yang lebih memberikan citra yang buruk terhadap budaya kita ya Bang ya. Dan yang ketiga, apabila Bubuhan Pian juga dalam mendidik anak itu otomatis juga kita harus memilah tontonan yang baik gasan anak kayak itu Nala. Ini biasanya di bioskop ada juga Bang terputar. Pilihlah tontonan untuk anak Anda aja. Dan yang keempat adalah lestarikanlah bahasa Banjar dan jangan sampai memberikan kesan budaya Banjar itu sebagai kesan budaya yang kasar ya Bang ya. Jadi ya sebisa kita orang Banjar tahu kayak apa perbedaan kasar antara bahasa-bahasa yang mungkin dinilai orang kasar, maka jelaskanlah ke orang-orang yang mungkin belum mengetahui hal itu ya Bang ya. Terima kasih Bang Baisal juga Bu Endang semuanya yang sudah berhadir. Dan Sarana Perempat kita akan kembali bertemu di Suluh Banua edisi minggu depan. Edisi minggu kali ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Saya Kian, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Suluh Banua, selalu menemani Bubuhan Pian di minggu malam ya dengan Sarana Perempat dari mulai pukul 21 sampai dengan 22 malam waktu Indonesia Tengah. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.